Dan minum dulu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali bersama ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musyannifin wa jamil malaikatil mukarrabin wa qadallahu sayyidil syamdil qawadil jilani wa tasallahu jarrahu thumma qadalila musannifi hadal kitab Rakibi Mursyidil Amin wa Syekhina Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa musyakik hadal kitab Syekh Alawi Abu Bakar Muhammad Al-Saqafi nafa'anallahu bihim bi'alumihim bintaran amin wa ila bi wa mi wa zawjat wa jami'a ulati wa ila jami'a nabi hadihil majlis syaudillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Izin saya share. Ya, terakhir kemarin sampai ini. Apa sudah kelihatan? Wes, Pak. Sampun. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun suatu pasal. Sholatil istisqa'i di dalam menjelaskan sholat istisqa. Istisqa itu sholat meminta apa? Minta apa? Jawab, Ustaz. Hujan. Ya, minta hujan. Kita nggak pernah ya melakukan sholat istisqa. Jarang. Padahal ya memang kalau untuk negara-negara yang dilanda kekeringan, negara-negara yang seperti di Timur Tengah sana, itu kelaku sholat istisqa. Di negara kita ini karena dimanjakan oleh alam, sehingga kalau kemarau untuk daerah-daerah seperti Gunung Kidul itu ya betul-betul langka air ya. Sekarang itu orang-orang yang berada di daerah bawah seperti di Bantul itu sudah banyak yang mengirimkan air ke Gunung Kidul. Sudah banyak yang mengirimkan. Ada yang dalam bentuk galon-galon itu. Ya. Tapi sebenarnya mereka sendiri itu sudah pintar juga. Sambil mencari makanan untuk ternaknya, ini sambil membawa galon, nanti ngambil air di tempat yang jauh untuk dibawa pulang. 2 galon satu kali angkut. Galon, tapi galon yang bukan besar itu, galon yang agak kecil-kecil. Itu tidak dipakai untuk mandi, tapi untuk masak-memasak. Di sholatil istisqa'i di dalam menjelaskan sholat istisqa, sholat minta hujan. Sholat minta hujan. Loh, kok minta hujan? Apakah hujan itu bisa serta-merta diminta? Enggak bisa gimana, namanya mendung itu dibawa oleh angin. Walaupun mendungnya di tempat yang jauh, tetapi apabila anginnya dibawa ke tempat yang tidak ada airnya itu ya boleh jadi itu akan menjadi hujan. Kalau zaman sekarang itu juga ada proses untuk membuat hujan atau hujan buatan, itu dengan
biasanya menaburkan seperti garam. Zat-zat yang higroskopis mudah menyerap terhadap uap air, ini kemudian ditaburkan di angkasa gitu, nanti ya bisa berhasil, bisa juga tidak. Kalau berhasil nanti terbentuk titik-titik air, tapi nanti titik air itu akan berkumpul satu dengan yang lain. Akhirnya ketika kelembabannya sudah maksimal, maka akan turun menjadi air hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayamuru, maka memerintahkan siapa limamu imam an-nasa kepada masyarakat bisyami talatati ayamin dengan puasa 3 hari. Jadi imam memerintahkan kepada penduduk agar supaya berpuasa 3 hari. Jadi kalau musim kemarau yang panjang, syita ya. Syita wa syaif li'ila fi Quraisyin. Li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan dari orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlata syita'i wa syaif. Jadi kebiasaan mereka itu menempuh perjalanan jauh pada waktu musim dingin dan musim panas. Musim kemarau dan musim penghujan, maksudnya gitu. Bisa musim kemarau, hujan, atau dingin dan panas. Karena sudah diberi aman, diberi hasil dari perjalanannya itu, wal ya'budu rabb hadhihi wa ya'budu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi supaya ingat menyembah kepada Allah yang telah memberi makanan serta memberi rasa aman kepada mereka, kepada perjalanan mereka. Wa ma istata'u minas shadaqati, dan sesuatu istata'u yang pada mampu siapa annas minas shadaqati dari sedekah wa taubati dan taubat, wal khuruji dan keluar minal madzalimi dari tempat-tempat kezaliman. Jadi supaya juga imam menganjurkan kepada masyarakat supaya memperbanyak sedekah. Sembarang, matang boleh, mentah juga boleh. Sedikit boleh, banyak juga boleh, cash boleh, kredit juga boleh, barang ya. Kemudian bertobat ya, karena yang namanya kemarau panjang itu boleh jadi itu merupakan bagian daripada siksa dari Allah Ta'ala. Maka supaya bertobat, beristighfar, merenungkan terhadap tingkah lakunya selama ini, kurang ibadahnya kepada Allah Ta'ala, cari kerja terus saja hanya dapat duit untuk hidup. Bekerja hidup kok untuk hidup. Nah, hidup itu ya untuk hidup dan selain hidup gitu. Hidup itu yang mengandung laba gitu ya. Hidup kok untuk hidup. UMR itu hidup untuk hidup. Tumaya keruju, maka kemudian keluar siapa imam bihim bersama-sama dengan Anas al-yauma ar-rabi'ah pada hari yang keempat. Di hari keempat imam ini mengajak masyarakat untuk keluar menuju ke tanah lapang. Wabil ajaizi, dan terhadap orang-orang yang lemah, termasuk orang-orang yang kekuatannya sudah tinggal separuh, jalan saja itu sudah tidak lancar. Ya, ini supaya diajak sekalian. Supaya apa? Memperlihatkan bahwa mereka itu adalah profil orang-orang yang prihatin. Jadi orang-orang yang prihatin seperti itu layak untuk dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasfibiyani, dan anak-anak, mutanadzibina dalam keadaan bersih-bersih semua, Bisiyabi badratin, di dalam pakaian yang ngebreh, ngelombrot, pakaian yang compang-camping. Nah, gitu. Pakailah pakaian yang sudah kusut. Kalau batik-batiknya sudah tidak jelas. Ya, kalau itu pakaian putih sudah warnanya sudah putih gitu. Kalau itu pakaian yang disetrika-setrikanya sudah jadi ngepir. Nah, jenis-jenis gitu. Itu namanya siap badalah. Jadi memperlihatkan diri sebagai orang yang prihatin betul, memperlihatkan diri sebagai orang yang orang yang prihatin ya, orang yang prihatin.
orang yang nelongso, mastikanatin dan anteng. Jadi kalau udah begitu jangan banyak tingkah, udah pakaiannya jomplang-camping, tingkahnya pentalitan, seperti tidak tahu konteks. Mutawaddiin, dalam keadaan tawaduk semuanya. Sopan, bikhilafi sholatil Aidi, dengan berbeda dengan sholat Id. Kalau sholat Id, Idul Idul Adha itu pakaiannya yang baru, wajahnya gembira, bertakbir, menggemuruhkan suara takbir, jalan berangkat dengan pulang itu berbeda. Wa yusalli, dan sholat siapa imam, bihim dengan annas rakaat ini akan 2 rakaat. Setelah sholat ini seperti sholat Id, sawaan, dalam keadaan sempurna. Di 2 rakaat salat ya, seperti sholat Id. Kalau sholat Id di sini juga harus takbir 7 kali di rakaat pertama, 2 kali di rakaat 5 kali di rakaat kedua. Ini 2 rakaatnya kok seperti Pak Taifur belum pernah. Kalau sholat istisqa belum pernah. Ya, belum pernah. Ya, ini seperti sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Titik. Tumayak tubuh, maka kemudian berkhutbah siapa imam, khutbah ini akan 2 khutbah. Berkhutbah 2 khutbah, khutbah awal, khutbah yang pertama, dan kemudian khutbah yang kedua, bainahuma. Itu diantara khutbah ini jalsatun, adapun duduk wabibatun yang sebentar. Jadi khutbahnya 2 kali, antara 2 khutbah itu ada duduknya sebentar. Walakin nal istighfar, dan tetapi istighfar itu mu'adzamul khutbah ini bagian besarnya khutbah 2. Jadi untuk 2 khutbah itu yang diagungkan, yang diperbesar lotnya adalah persoalan istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khutbah kok isinya minta ampun terus. Iya, karena itu merupakan khutbah untuk sholat istisqa. Yang bagi dan selayaknya bil khutbati, di dalam khutbah saniyati yang kedua, itu bil khutbati asaniyah ayyastadbira, adapun jika membelakangi siapa, menghadap ke belakang siapa imam, an-nasa, akan orang-orang. Wa istaqbilu, jadi untuk khutbah yang kedua supaya membelakangi orang-orang itu berarti menghadapnya tidak menghadap orang, berarti menghadap kemana? Ke sebaliknya, yaitu wa yastaqbilu, dan menghadap siapa imam, al-qiblat, akan kiblat, menghadap ke arah kiblat untuk khutbah yang kedua. Wa yuqabbilu, dan memindahkan siapa imam, ridaahu, akan selendangnya imam, di hadil halati, di dalam keadaan ini, tafaulan, karena tafaul mencontoh bitahwilil khali, dengan memindahkan keadaan. Jadi selendangnya itu kemudian dipindah. Maksudnya gimana? Selendang itu biasanya kalau disampirkan di bagian pundak kiri supaya dipindah ke pundak kanan. Kalau selendangnya disampirkan ke pundak kanan, maka supaya diselempangkan di pundak kiri. Ini simbolis ya, simbol bahwa yang dimohon itu adalah keadaan yang berubah. Kalau tadi dari kiri ke kanan, ini berarti dari kemarau menuju kepada penghujan. Kata demikian ini, fa'ala, telah mengerjakan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wa ja'alu, maka menjadikan siapa imam, a'lahu, akan bagian atasnya imam, aswalahu, akan bagian bawahnya imam. Memang dibulak balik ini, bagian bawah ditaruh
di atas. Seperti apa? Selendang tadi itu misalnya bagian bawah ini kemudian ditaruh di atas. Yang bagian atas ditaruh di bawah. Artinya yang bisa gitu, yang layak ya yang layak bahwa dibawa ke atas nanti akhirnya misalnya auratnya terbuka. Tidak sampai jenis-jenis seperti itu ya. Wama dan sesuatu alal yamini yang ada di kanan, alal yasari kepada arah kiri. Yang berada di kanan dipindah ke arah kiri, wama dan sesuatu alal yasari atas arah kiri, alal yamini ke arah kanan. Dibalik. Makadzalika dan itu demikian juga ya fa'alu dan demikian juga ya fa'alu mengerjakan siapa an-nasu makmum. Jadi makmumnya juga mengerjakan seperti apa yang telah dikerjakan oleh imam. Jadi imam tadi itu sifatnya memberi contoh. Sama wayata'una dan berdoa siapa an-nas fi hadil khalati pada keadaan ini. Ini kemudian berdoa memohon apa yang dimohon ya berarti kalau ada kesulitan air yang memohon supaya turun hujan. Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa-doa mengaku dirinya itu zalim. Kalau tidak diberi tobat oleh Allah maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, anzil alaina, turunkanlah pada kami minasamai dari langit ma'amidroro yang apa namanya, yang deras ya Allah, mohon kepadamu agar supaya engkau sudi menurunkan air hujan dari langit deras. Anzil alaina minasamai ma'amidroro wayat ta'una dan meninggalkan jawaban nas fi hadil hali di mana wayat ta'una fi hadil halati wa fi hadhihi saati dan di dalam waktu ini sirran dalam keadaan rahasia. Jadi dalam keadaan sir. Jadi berdoa untuk orang-orang, berdoanya itu adalah berdoa yang lemah. Bukan yang berdoa yang jenis keras tunda, tapi lemah ya. Lumayan takbiluhum, maka kemudian menghadap siapa? Imam pada makmum. Setelah itu imamnya menghadap kepada makmum, timu, maka kemudian menutup siapa? Imam al-khutbah akan khutbah. Wayada'una dan meninggalkan siapa? Makmum artiyatahum akan selendangnya makmum mukawwalatan dalam keadaan terpindahkan kama seperti sesuatu ya yang adapun audiyah. Jadi setelah itu makmum ini setelah selesai imam menghadap ke arah makmum, kemudian imam menutup terhadap khutbahnya. Kemudian makmum ketika sudah selesai juga, maka dia membiarkan selendangnya dalam keadaan terpindahkan dari keadaan yang pertama tadi. Kata yang ji'uha sampai pada melepas siapa makmum akan audiyah. Mata naza'u ketika melepas siapa makmum asyaba akan pakaian. Jadi nanti melepasnya kalau sudah sampai di rumah. Pada saat dia melepas pakaian maka bersama-sama dengan itu selendangnya ini kemudian dilepas juga.
Ini berarti sudah selesai, diatur sampai kepada memakai dan melepas. Wa yaqulu, dan berkata siapa imam, Allahumma ya Allah, kama amartana, sebagaimana engkau memerintahkan kepada kita, kepada kami, bidu'aika, untuk berdoa kepadamu ya Allah, wa wa'atana, dan engkau menjanjikan kepada kami, biijabatika, dengan ijabahmu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau memerintahkan kepada kami untuk berdoa kepadamu. Ya Allah, sebagaimana engkau berjanji kepada kami untuk memberi ijabah terhadap doa kami. Maka ta'awna, maka sungguh-sungguh kami berdoa kepadamu. Kama amartana, kami telah berdoa kepadamu. Kama amartana, sebagaimana engkau memerintahkan kepada kami. Wajibna, maka ijabahlah olehmu kepada kami, kama, seperti sesuatu atau yang menjanji siapa engkau kepada kami. Ya Allah, kami telah berdoa kepadamu sesuai dengan perintahmu, maka mohon diijabahi doa kami ya Allah, sebagaimana engkau telah berjanji. Allahumma ya Allah, pamanun, maka berikanlah olehmu alaina, kepada kita, bimaghfiratin, dengan ampunan, yang bimaghfiratima, dengan ampunan sesuatu, korban yang telah mengerjakan siapa kami, ya Allah, berilah kami maghfirah, ampunan ya, ampunan terhadap kesalahan-kesalahan yang telah kami kerjakan, wa ijabatika, dan ijabahmu, besok yana, di dalam siraman kita. Mohon ya Allah diberi siraman, diberi hujan, wasata rizkina, dan luasnya rezekimu, birahmatika ya arhamar rahimin. Benar ya? Bapak. Iya. Ya. Ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak ada, saya lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-khamisu, bab yang kelima. Bi asrari zakati, di dalam rahasia-rahasia dari zakat. Allah telah berfirman siapa Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah.
Dan adapun orang-orang banyak yakni zuna yang pada menyimpan siapa alladzina adzhaba akan emas wal fiddata dan perak. Wala yunfikuna dan tidak menginfakkan siapa alladzina kepada dzahab wal fiddah fisabilillahi di dalam jalan Allah. Misalnya itu walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah. Abasyirhum bi'adzabin alim. Maka beri berita gembira mereka dengan siksa yang pedih. Berita gembira tetapi berupa siksa yang pedih. Orang yang menyimpan emas, menyimpan perak, tidak mau berinfak di dalam jalan Allah. Ini adalah persoalan emas perak. Emas perak itu kalau dibeli itu bukan harta yang statis loh ya, tapi itu dinamis. Ya, dinamis, harta yang dinamis. Ada urusannya, ada apa namanya, bukan biaya pengelolaan ya, tetapi ya itu ada urusannya karena menurut kita yang namanya, berarti menurut ajaran Islam itu sebenarnya modal itu harus bergerak. Karena dengan bergerak itu akan memberi manfaat kepada orang. Ya, seperti uang itu. Kalau uang itu kalau digerakkan, lewat saja setiap orang yang kelewatan uang, dia akan memperoleh barokah dari uang itu. Lewat saja. Lewat tangan ya, lewat tangan. Siapa yang dilewati oleh uang, maka dia akan mendapatkan barokah senilai angka yang tertera atau nominal yang tertera pada uang tersebut. Ini konsep mendinamisir terhadap harta benda. Jadi kalau harta itu memang diam itu memang bermasalah ya. Wal muradu adapun yang dimaksud bihi dengan dengan qalam Allah Ta'ala, yang dimaksud dengan firman Allah itu man'uz zakati, mencegah terhadap zakat. Orang-orang yang mencegah terhadap zakat, dia punya emas, punya perak tetapi tidak mau berzakat, maka supaya diberi berita gembira bahwa dia akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Ta'ala. Ini berita gembira tetapi ternyata anunya kesedihan. Apa yang diperoleh, yang dipetik adalah suatu kesedihan. Sama dengan itu surat Al-Maidah ayat 5 ayat 3 ya. Yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi ketika para sahabat itu mendapatkan penyampaian dari ayat yang turun ini kepada mereka, maka mereka itu bersenang hati, bergembira ria. Semua senang-senang. Ternyata mereka yang bersenang-senang itu karena tidak tahu. Yang tahu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu malah pulang ke rumah, pintu dibuka, kemudian dibanting jebrek gitu. Ada seorang yang tahu. Tapi di kumpulan orang-orang tadi itu Abu Bakar nggak kelihatan. Makanya dicari, ini Abu Bakar mana? Kita ini harusnya berpesta pora karena agamanya telah sempurna. Abu Bakar. Dicari Abu Bakar nggak ada. Susul. Tadi ada yang melihat pulang ke rumah. Susul dia. Mari kita ajak untuk senang-senang semuanya. Nah, dari luar tembok ini terdengar suara Abu Bakar itu malah menangis gugluk itu di dalam rumah. Loh, makanya Abu Bakar kemudian didatangi
oleh sahabat. Kenapa kamu itu kok nangis? Harusnya kita ini kan senang. Di tempat yang seharusnya senang kamu malah menangis. Ini gimana sih? Jawabnya Abu Bakar. Kalian itu loh yang tidak tahu tentang apa musibah yang akan menimpa kepada kita itu. Apa ya kayak gitu apa ya? Dijawab oleh Abu Bakar. Kalian tahu kalau suatu urusan itu sudah sempurna, maka disitulah akan bermula cacatnya, bermula kekurangannya. Ya, kalau suatu perkara itu sudah sempurna, maka disitulah awal mula dari kekurangannya. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu karena risalah yang dibawa sudah sempurna, sudah habis masa SK-nya. Berarti apa? Nabi Muhammad mau pamit dari kita semuanya. Gitu. Mau pamit dari kita semuanya. Nanti istri-istrinya Nabi itu menjadi janda-janda semua. Terus cucu-cucunya menjadi kehilangan neneknya. Dan kita kembali pura-pura anda lagi. Kita ini sudah beda-beda kemudian dipersatukan oleh Nabi. Ketika Nabi meninggalkan, kita nanti akan berpecah belah lagi, bercerai-berai lagi. Nah ini kemudian, loh kok kayak gini? Lah, masa kayak gini nih? Bener loh. Maka akhirnya mencari Nabi. Ini gimana Nabi? Kok Abu Bakar itu aneh memaknai terhadap ayat yang kau sampaikan kepada kita itu kok seperti itu? Nabi jawabnya gimana? Sodako Abu Bakar. Abu Bakar itu benar. Sodako Abu Bakar. Ternyata kata Nabi Abu Bakar itu benar. Masya Allah. Ini sidik itu di situ ya. Sidik. Berkali-kali Abu Bakar itu berkali-kali Abu Bakar itu menunjukkan kesidikannya di dalam memberi keputusan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Isra Mi'raj, perjanjian Hudaybiyah dan sebagainya. Luar biasa. Makanya anaknya yang pernah mencela kepada Nabi, menyalahkan kepada Nabi, Khofsah. Anaknya Abu Bakar itu kan anaknya Abu Bakar itu anaknya bukan nggak jadi Umar yang itu. Jadi Abu Bakar itu anaknya adalah Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakat itu ada penjagat itu ikhda mabanil Islam, salah satu dari pilar-pilar Islam. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ya usahakanlah semuanya bisa dilaksanakan. Usahakan semuanya bisa dilaksanakan. Yang pada belum haji ini supaya ya diusahakan. Haji asalkan bisa daftar gitu saja. Sudah nanti urusan pelunasan belakangan. Yang penting di hadapan Allah kami ini sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh untuk mensukseskan atau melaksanakan rukun Islam, memenuhi terhadap panggilan-Mu ya Allah. Kelima haji ke Baitullah, menghadap Tuhan yang Maha Satu. Kelima haji ke Baitullah, rukun Islam telah sempurna. Mari kita mengerjakannya. Kalau ini zakat, ketika zakat kita kerjakan, ke fakir miskin kita berikan, membagi-bagi harta kekayaan, harta benda yang kelebihan, membagi-bagi harta kekayaan, harta benda yang kelebihan.
salah satu dari pilar agama Islam. Zakat yang difahami cuma zakat fitrah toh saja. Zakat yang difahami zakat fitrah lah, zakat fitrah itu cuma 2,5 kilogram. 1 kilo itu 10.000, 2,5 kilo 25.000 setahun lah. Itu hanya untuk jaminan besok tanggal 1 Syawal itu penduduk itu pada makan semuanya, dapat beras atau dapat logistik semuanya. Yang lebih penting lagi itu adalah zakat yang di luar itu, yaitu zakat mal, zakat harta, supaya dihitung nih stoknya setahun sudah tercapai apa belum, seukur kira-kira seberat 96 gram emas. Ya, 96 gram emas. Berarti berapa? 100 kalau 100 gram, 1 gram 1 juta berarti sekitar 100 juta. Orang yang penghasilannya antara 90 sampai 100 juta per tahun, supaya dia itu menzakati terhadap harta bendanya. Per bulan ya boleh, 1 tahun sekali juga boleh. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena di dalam harta itu ya ada kotoran ya. Makanya ini indahnya Islam itu sebenarnya di situ. Kita tidak berbuat, orang lain yang berbuat. Pak Tani ketika mengairi terhadap sawahnya, ada bagian yang harusnya air itu giliran daripada orang di bagian bawahnya, dia ambil airnya sebagian, padahal dia ini tidak jatahnya. Nah, berarti air yang masuk untuk mengairi terhadap tanamannya itu adalah air yang tidak halal. Itu nanti akhirnya ketika berbuah, buahnya ya tidak bersih-bersih amat. Cara membersihkannya adalah dengan menzakati terhadap biji-bijian tadi. Wa arkanihi dan salah satu dari rukun-rukun Islam al-khamsi yang 5. Ada yang menyebut nomor 2, nomor 3, ada yang menyebut nomor 4. Nah, enggak masalah. Nomor 3, nomor 4. Yang penting mengerjakan. Puasa yang mengerjakan, zakat ya mengerjakan. Faqala dan berkata siapa Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sahabat terkenal ya Abu Dzar itu. Dari daerah Ghifar. Kampung Ghifar itu kampung di mana banyak orang-orang Quraisy ini bergantung pada daerah itu ketika lewat menuju melaksanakan perdagangan. Dia termasuk orang Muslim, masuk Islamnya itu di tahap-tahap awal ketika di Mekah. Yang menghantarkan kepada Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika itu dia dengar-dengar dari daerahnya sana Al-Ghifar, daerah Ghifar, itu ada berita baru katanya ada Nabi ya yang hadir, yang datang. Cobalah kamu cari berita sana ke Mekah. Setelah diperoleh berita benar ternyata ajarannya bagus. Ya, ajarannya itu bagus, dibawa pulang berita itu. Ajarannya bagus. Terus selain itu apa? Ya enggak begitu banyak. Kamu itu disuruh untuk mencari informasi kok cuma sedikit banget. Ya sudah, saya sendiri tak berangkat ke sana ke Mekah. Kemudian duduk menyandarkan punggungnya di Ka'bah. Kelihatan seperti orang tidak punya saudara, kelihatan seperti orang mencari seseorang, tetapi kok juga nggak kunjung bergerak gitu. Makanya Ali itu bertanya, kamu siapa? Ya, apa urusan kamu sini? Diam saja. Kenapa diam? Karena belum tahu kondisi, belum tahu keadaan. Nanti di sini ini aman apa enggak apabila mau bilang sama itu. Tepat di hari yang ketiga, hari kedua juga seperti itu, hari ketiga. Jadi sejak dulu berarti sudah banyak orang tawaf ya di Ka'bah itu. Hari ketiga ketemu sama Ali lagi. Kamu itu ngapa bendino kok nang kene? Tiap hari kok di sini.
nggak bergerak terus akhirnya buka suara. Saya mau bicara, tapi jangan dibocorkan kepada siapa-siapa. Di sini katanya saya di sini ini ada orang yang membawa berita baru, berita wahyu yang baru. Nah, Ali tahu itu, jadi ya tepat kamu ngomong kepada saya. Saya sekarang mau ke sana. Nabi ketika itu masih dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Makanya ada Darul Arqam itu ya. Makanya Nabi di situ menuju ke sana si Abu Dzar ini bersama Ali. Hati-hati nanti, makanya kalau ada orang yang kelihatannya gelagatnya melihat kepada kita, nanti saya beri sandi, saya membungkuk, membenarkan tali sepatu. Nanti kalau seperti itu kamu supaya sembunyi. Tapi kalau tidak ada apa-apa ya silahkan kamu berada di belakang saya. Akhirnya nggak ada apa-apa, masuk ke Nabi. Wah, setelah diajari ketemu Nabi, setelah diajari dia langsung syahadat. Wah, nggak kuat untuk memendam rasa bahagianya itu, maka dia keluar menuju ke Ka'bah, teriak-teriak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kafir Quraisy marahnya bukan main, tangkap gitu. Marah, tangkap. Dihajar dia, hampir kayak mau setengah mati. Dihajar karena orang kafir kan nggak suka dengan yang dibawa oleh Muhammad itu. Lah, kemudian datang, kalau nggak salah Abu Bakar melindungi kepada dia, ditanya, ada apa? Ini dan seterusnya, bilang kayak gitu. Nah ini kemudian diamankan. Udah kamu nggak usah kayak gitu, sana ke pinggir sana. Besoknya itu sudah tubuhnya enak. Ngucap lagi keras lagi, asyhadu alla ilaha illallah. Tangkep lagi, itu sampai 3 kali kayak gitu, Masya Allah. Sampai 3 kali. Saking bahagianya, risiko yang kayak gitu itu ditanggung, itu merasa tidak ada masalah. Nah itu dia termasuk orang yang pendiriannya sangat kokoh, sangat kokoh, kemudian dipercaya untuk menjadi penguat pilar-pilar dari agama Islam. Berkata Abu Dzar di sini, intahaitu, saya sampai, intah itu berhenti atau menemui ila Rasulillahi, kepada Rasulullah SAW, bahwa sedangkan Rasul itu jalisun, orang yang duduk bidilil Ka'bati, di bawah bayangan Ka'bah. Jadi berarti apa? Ngeup atau berlindung supaya tidak kepanasan. Rasul ini berada di bayangan Ka'bah. Falamma ra'ani, maka ketika telah melihat siapa Rasul ini kepada saya, qala, maka bersabda siapa alaihissalam, Rasul alaihissalam. Ketika Nabi ini melihat saya, menemui kepada beliau, kemudian Nabi itu bersabda, al-aktaruna hum al-akhsaruna. Hampir sama ya. Al-aktaruna hum al-akhsaruna. Al-aktaruna adapun yang paling banyak, hum ya al-aktarun itu al-akhsaruna, orang-orang yang paling merugi. Yang terbanyak atau mayoritas itu merugi. Mayoritas itu orang-orang yang rugi. Warabul Ka'bati, demi Tuhannya Ka'bah. Qultu. Jadi kemudian Abu Dzar bertanya, Warabul Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Qultu, saya berkata, sebentar, Warabul Ka'bati ini masih sabdanya Rasul. Jadi yang mayoritas
adalah orang-orang yang merugi. Yang terbanyak adalah orang-orang yang merugi demi Allah. Kemudian Abu Dzar berkata, manhum. Adapun siapa itu hum al-aktarun. Siapa nabi mereka itu siapa? Qala, maka menjawab siapa alaihissalam. Al-aktaruna adapun al-aktarun, itu al-aktaruna orang-orang yang terbanyak banyak amwalan harta bendanya. Illa mangkola, kecuali orang kola yang berkata siapa man hakada wa hakada min baini yadaihi, dari arah depannya man, wa min khalfihi dan dari arah belakangnya man, wa an yaminihi dan dari arah kanannya man, wa an samalihi wa an shimalihi dan dari arah kirinya man. Jadi yang terbanyak, yang paling merugi itu adalah orang-orang yang punya harta banyak. Paling rugi orang-orang yang hartanya melimpah. Kecuali orang yang mau memberikan terhadap hartanya tadi itu kepada orang yang di depannya, memberi ke belakang, memberi ke arah kanan, memberi ke arah kiri. Kalau ada orang yang hartanya banyak, tetapi dermawan seperti itu, dia bukan orang yang merugi. Nanti bondong jurusannya harus memberi itu ya. Kalau punya ilmu jurusannya mengajar. Kalau punya ilmu jangan disembunyikan. Punya ilmu itu mengajar. Sodakohnya punya ilmu itu mengajar. Sodakohnya punya harta, ya berderma, bersodakoh. Lah orang yang punya ilmu sekaligus kaya, ya dia dua, ya mengajar, ya bersedekah, gitu. Jangan pilih salah satu, ya. Nggak pilih salah satu, tetapi dua-duanya dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah. Itu Allah juga sudah Allah mengganti. Nah, kemudian ilmunya juga tidak kurang. Nah, ilmunya tidak kurang. Min baini yadai wa min khalfi wa yamini wa an syamali wa qalilun ma dan sedikit sekali hum adapun, dan itu sedikit sekali hum adapun al-aktsarun. Jadi al-aktsaruna amwalan. Jadi sedikit orang-orang yang bisa berbuat seperti itu. Ma min sahibil ibili, tidak ada dari pemilik onta, wala sahibi ibilin, wala bakorin dan tidak sapi, wala gonamin dan tidak kambing, la yu'ati yang tidak mengerjakan siapa sahib zakataha kepada zakatnya ibil bakor gonam, illa ja'at kecuali datang yaumal kiamati besok di hari kiamat, apa a'dzamuma, illa ja'at kecuali datang apa ibil bakor atau zakat ya, yaumal kiamati besok di hari kiamat, illa ja'at kecuali datang apa ibil bakor gonam yaumal kiamati besok di hari kiamat, a'dzamama akan paling besar-besarnya sesuatu kanat yang ada apa ibil bakor gonam, wa asmanha dan paling gemuk-gemuknya ibil bakor gonam, tantohu yang menanduk siapa semuanya tadi hu kepada man, di kuruniha dengan tanduknya semuanya itu, watato uhu dan menginjak siapa semuanya hu kepada man bi adnafia dengan apa jari-jari, dengan apa terapak-terapak kakinya, semuanya tadi. Jadi orang itu kalau punya ibil, punya unta, orang itu punya bakor, punya sapi, orang itu punya kambing, jumlahnya banyak, ada batasan-batasan, kalau unta itu berapa, kalau sapi itu berapa, kalau ghanam atau kambing itu berapa. Sudah waktunya zakat, kok tidak menunaikan zakat. Hewan-hewan itu tadi besok di hari kiamat akan datang dengan kondisi
yang paling gemuk, paling gede. Ya, jadi maksimalnya ibil, maksimalnya unta itu seberapa? Ya, itu akan dipenuhi. Maksimal ukuran dari sapi itu seberapa? Maksimal ukuran dari kambing itu seberapa? Itu akan datang kepada dia. Paling gemuk. Terus mau ngapa? Ya. Kalau dia punya ibil ya, kalau dia punya onta ya ontanya itu menabrak dia dengan kepalanya. Kalau dia punya sapi ya dengan tanduknya itu akan nandui orang-orang tadi. Kalau dia punya kambing ya dengan tanduknya kambing itu dia akan menandui kepada orang tadi serta menginjak-injak kepada dia. Biadna fiha kullama nafidat. Setiap kali sudah kosong ukhroha akhir-akhirnya semuanya tadi adat maka kembali akhirnya ilahi kepada man siapa aulaha paling awal-awalnya semuanya. Kalau menginjak-injak misalnya satu orang diinjak banyak banyak hewan. Nah, kalau sudah selesai sampai kepada hewan yang terakhir, maka yang pertama tadi kembali lagi memimpin di bagian depan, nginjak lagi, kemudian belakangnya lagi sampai penghujung akhir. Terus begitu. Hatta yaqdiya sampai memutusi siapa man bainan nasi antara orang-orang. Sampai orang tadi itu mengerjakan terhadap apa yang harus dikerjakan kepada masyarakat atau kepada orang-orang. Padahal dia tidak bisa memenuhi terhadap apa yang harusnya dipenuhi karena waktunya sudah tidak ada, sudah tidak lagi bisa berlaku surut, tetapi berlaku maju. Wahadal hadis adapun hadis Fiswakika ini itu Fiswakika ini di dalam Bukhari Muslim. Wahadal hadisu Fiswakika ini itu mukhrij Fiswak ini. Wallahu a'lam. Enggak tahu saya itu apa maksudnya. Oke, fasulun. Adapun ini penjelasan dari itu. Jadi kalau panjenengan belum bertanya tentang itu enggak apa-apa. Di bagian bawah ini ada perinciannya. Fasulun adapun suatu pasal. Wasbabu wujubi zakati adapun sebab-sebab wajibnya zakat. Bi'atibari mu'allaqatiha dengan mempertimbangkan terhadap kaitannya zakat itu sitatun ada 6. Sebab-sebab wajibnya zakat ya dengan mempertimbangkan hubungan antara barang yang dizakati itu ada 6. Yang pertama zakatun na'ami, zakatnya binatang ternak, wan naqdaini dan zakatnya mata uang berarti emas dan perak, wati jaroti dan zakat perdagangan, wa zakatir rikazi dan zakat barang temuan. Barang temuan itu menemukan ya sesuatu yang besar. Kalau cuma kecil nemu apa? Nemu uang berapa? Rp1.000, Rp2.000. Enggak wajib dizakati ya. Tidak wajib dizakati. Wajib atau barang temuan itu misalnya ada emas tapi itu tinggalan dari tinggalan dari puing-puing gempa 2006. Misalnya begitu. Itu ada temuan. Wajaka wal ma'adini dan barang-barang tambang. Wazakatil
wa zakatul mu'asyirati dan zakatnya barang-barang pertanian, hasil-hasil tani, wa zakatul fitri dan zakat fitrah. Binatang ternak, uang, dagangan, kemudian temuan, barang tambang, pertanian, kemudian zakat fitrah. Al-awwalu adapun yang pertama itu zakatun na'ami, zakat binatang ternak. Wala tajibu dan tidak wajib apa hadi zakatu, inilah zakat wa ghairuha dan selain hadi zakat. Apa ila ala kurrin kecuali atas orang yang merdeka muslimin yang muslim. Jadi zakat binatang ternak itu diwajibkan kepada orang yang merdeka, kepada orang yang muslim. Kalau orang muslim tidak merdeka tidak wajib zakat. Orang tidak muslim tidak wajib zakat. Walaupun di masyarakat banyak orang kaya tapi misalnya non muslim, dia tidak berkewajiban untuk mengerjakan zakat. Wala yustaratu dan tidak disyaratkan apal bulughu balik. Jadi zakat itu boleh, belum balik mengerjakan zakat. Fatajibu maka wajib. Tentunya kalau belum mampu untuk mengelola sendiri, ada walinya yang bisa membantu mengatur terhadap zakat itu. Fatajibu maka wajib. Kalau yang sekarang di Mekah itu yang masih ada itu harta jariah ya dari Utsman bin Affan sampai sekarang itu di dalam bentuk hotel-hotel yang berada di sekitar Madinah. Ini hasilnya kan besar itu, dipakai untuk wakaf seumur hidup. Itu bukan zakat ya ini ya. Wala yustaratu al-bulughu, tidak disyaratkan kebalikan. Fatajibu maka wajib apa zakat fi mali syafi'i di dalam hartanya anak. Seorang anak kok kaya raya karena dapat tinggalan dari orang tuanya. Seorang anak kok kaya raya karena dia punya tanah pertanian yang itu warisan dari orang tuanya. Kok kaya raya karena mendapatkan warisan perusahaan dari orang tuanya. Nah, itu wajib dizakati. Wal majnuni dan hartanya orang-orang yang gila, kurang waras. Itu juga dizakati. Ya. Harus dizakati walaupun orangnya itu tidak begitu sehat, enggak begitu waras. Tapi ini babnya adalah untuk masalah zakat binatang ternak. Tidak dibahas untuk zakat yang lain, untuk kasus anak-anak dan orang gila. Fasyurutu adapun syaratnya an-na'am itu khamsatun ada 5. Syaratnya zakat, syaratnya binatang ternak itu ada 5. Yang pertama adalah ayyakuna. Jika ada binatang ternak itu na'aman, binatang ternak saimatan yang digembala. Ya, bukan binatang liar, tetapi binatang yang digembalakan. Jadi binatang yang digembalakan itu wajib untuk diberi zakat, tetapi kalau binatang yang liar itu tidak ada kewajiban untuk memberikan zakat. Digembalakan. Kalau dibiarkan tetapi di lingkungan yang terbatas, tertentu, dan itu ada ladang yang disediakan karena ada rumput-rumput yang layak dimakan oleh itu, namanya digembalakan seperti itu. Bagiatan yang masih tetap kaulan yang genap 1 tahun, nisoban dan 1 nisob, ada 1 nisobnya. Ya, nisob itu ada memenuhi 1 takaran, kemudian waktunya adalah setahun, sudah bukan di tengah tahun, bukan di pinggir tahun, tetapi sudah setahun penuh. Awal tahun mulainya kapan? Sembarang, ya tidak harus ketika Idul Fitri itu enggak harus mau bulan
Oktober kayak gini dijadikan awal tahun untuk untuk atau kalau pasnya ya pas panen gitu, pas panen itu jadikan sebagai awal tahunnya. Kamilan, mamlukan yang dimiliki, kamilan yang sempurna. Mamlukan yang dimiliki alal kamali atas suatu kesempurnaan. Memang hartanya itu adalah harta sempurna miliknya dia, bukan utangan, bukan pinjaman, bukan syirkah, ya, dan seterusnya. Berarti ya memang kalau di Jawa itu enggak umum ada orang yang punya gembala, tapi paling cuma seekor. Anak-anak adik-adik santri Paling-paling berapa? 15 ekor. Ini kan nanti kan ada batasnya itu berapa. Kambing itu misalnya 40 ekor. Siapa yang punya kambing 40 ekor? Jarang banget ya. Jarang banget. Kalau di luar negeri ya banyak, termasuk di Arab sana ya banyak. Namanya Nabi Ibrahim itu punya kambingnya itu memenuhi gunung. Jadi di puncak gunung itu seperti putih-putih mendung. Ternyata itu kambing kibas. Yang menjaga saja itu anjing-anjing jumlahnya sampai 12.000 anjing. Menjaga terhadap kambing-kambing. Nah itu baru itu zakatnya luar biasa. Ya. Orang-orang Indonesia ini kalau dibandingkan dengan orang-orang luar negeri tentang profesi-profesi itu ya masih kalah jauh ya. Belum waktunya merasa kaya tapi sudah merasa kaya. Ya bagus tapi juga kurang bagus. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Kaya yang kaya betul ini. Itu baru kaya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mana tadi? Fal awalu maka adapun yang pertama itu ayakuna jika ada apa binatang ternak itu na'aman memang binatang ternak, bukan binatang yang tidak diternakkan. Yang ada sampai siapa? Zaman dulu orang dijadikan penggembala tapi belum waktunya selesai sudah melarikan diri. Ya diopai, tetapi orangnya nggak tahu kalau dia punya harta yang menempel di ternak itu. Maksudnya upahnya itu menyatu. Ya biarlah binatang ternaknya dia itu kumpul dengan kita. Misalnya diopai binatang ternak itu 2, tapi dari 2 itu karena orangnya melarikan diri, ini kemudian beranak, jadi banyak. Nah, ketika banyak, ini kemudian orang yang melarikan diri itu datang, kemudian bermaksud ingin mengambil terhadap dulu pemberian dia. Nah itu di belakang sana, di lokasi gembala sana, itu sudah banyak, sudah beranak pinak. Apa ya? Ya terus itu milikmu semua. Apa benar kayak gitu? Iya, benar katanya. Semuanya miliknya, Masya Allah. Ditinggal pergi, sudah beranak pinak, kemudian diambil semuanya. Tetapi ini bagi orang yang punya gembala itu, induknya itu, dengan perbuatan seperti itu bisa dipakai untuk wasilah untuk menggerakkan batu yang menutup kepada gua. Salah satu diantaranya kan itu. Wasilah dengan amal soleh. Amal yang paling baik atau amal paling premium ya.
Fala zakat maka tidak ada zakat sama sekali illa fil ibili kecuali di dalam unta wal bakori dan sapi wal ghanami dan kambing. Jadi zakat itu hanya ada di unta, sapi, kambing. Apa ada zakat ayam? Nggak ada ya. Zakatnya untuk ayam, zakat untuk telur nggak ada. Apa zakat untuk terwelu atau kelinci tidak ada. Zakat untuk apa namanya? Nah, itu ya. Yang ada itu adalah untuk ini tiga ini. Jadi ibil, bakor, kemudian ghanam. Wa amal mutawalladu dan ada pun anak minasyati dari kambing yaitu cempe wadoba'u dan rusa wal khailu dan kuda wal hamiru dan keledai fala zakat maka tidak ada zakat sama sekali fiha dalam semuanya itu. Jadi kalau yang namanya kambing yang masih kecil, cempe-cempe tidak ada zakat walaupun jumlahnya banyak. Ya. Kemudian rusa ini karena mereka itu hidup liar, ya mereka itu hidup liar. Rusa, nggak ada yang beternak rusa itu nggak ada, hidup liar di hutan, jadi nggak ada zakat. Kemudian untuk wal kuda itu nggak ada zakat karena kuda itu tidak dispesifikkan untuk dimakan, tetapi diambil kekuatannya, gitu ya. Jadi orang beternak kuda itu tentu bukan dipakai untuk makanan manusia, tetapi diambil kekuatannya untuk membantu terhadap kegiatan atau aktivitas hidup manusia. Keledai itu nggak bisa diberi muatan yang banyak, paling-paling berjalan, kemudian dimuati makanan atau minuman, belah kiri kanan 1 tremos, kanan 1 tremos. Kalau dinaiki ya kasihan. Pada zakat fiha, nggak ada zakat di dalamnya. Asani ada pun yang kedua, itu asamu makanan. Makanan sudah dimasak gitu nggak ada zakatnya ya. Membuat nasi banyak besar sekali membuat nasi dizakati, nggak ada zakatnya nasi. Fala zakat maka tidak ada zakat sama sekali fi ma'rufatin di dalam makanan ya. Yang bagi dan selayaknya bayakuna jika ada apa bukan zakat ini arahnya ini ke na'am nisoban 1 nisob kehamilan yang sempurna. Jadi supaya zakat itu dipastikan bahwa nisobnya ini tercapai. Kalau misalnya emas 96 kg, jangan 96 kurang setengah gram, kurang 1/4 gram. Jangan, pastikan bahwa nisobnya itu tercapai, terpenuhi. Kalau kambing ya pastikan 40 ekor, kalau unta ya pastikan 5 ekor. Jangan 40 ekor kurang 1 jadi 39. Itu ya kurang. Pastikan nisabnya tercapai. Kelihatannya sudah tak terasa jam 21 lebih 20. Cukup sampai di sini ya. Besok kita lanjutkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qad daha mudlakan abada wa madataba asla fi mata zamani minhu dawabu falam dahrab wa ma Lubabadun abadan fi jismihil hasani
بقلبه كأما من رؤيا ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالمي وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله في الشمس ذبابني كتفاه قد علد قوما إذا جلسوا عند البلاد صبيان بمغددني هذه القصائص فحفظها داقون آمينا من شر نار وسرق ومن ميثاني. Kita tutup dengan bacaan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil Amin. Sebentar ini saya dulu stopnya dulu. Oke.